Halo semuanya, Laura dari Astraguna di sini, dan kali ini aku akan menceritakan tentang cerpen yang telah aku tulis sendiri yang berjudul Di Malam Hari. Gimana buku yang gue saranin? Tanya Hendra. Kami berdua sedang berbincang sedikit di perpustakaan soal buku yang Ezra berikan kepadaku sebagai cara untuk mengatasi writer's blockku. Sumpah, bagus banget bukunya Ezra. Langsung lancar kepala gue buat nulis. Makasih banyak ya, nanti gue traktir deh, kataku dengan senang. Untung perpustakaan ini sepi dan hanya ada kami berdua, jadi kami bisa bebas berbicara. Lu mau apa? Mumpung gue lagi ada duit nih. Gak usah, Vi, gue ikhlas kok. Makasih tawarannya ya, jawab Ezra. Lalu aku menanya balik, gimana jadinya lukisanmu, Ezra? Udah selesai kok, nanti mau lihat. Sekalian deh nunjukin novel lu juga. Nanti habis pelajaran terakhir ya. SMA lagi numpuk-numpuknya tugas nih. Ya udah, kalau gitu nanti kita kesini lagi ya. Sekalian kita belajar bareng, oke? Oke, gue balik ke kelas dulu ya. Ntar lagi bel soalnya. Kami pun kembali ke kelas masing-masing dan melanjutkan pelajaran terakhir. Setelah bel terakhir berbunyi, menandakan bahwa sekolah sudah selesai. Aku berburu-buru untuk mengambil laptop dan tasku untuk pergi ke perpustakaan dan bertemu dengan Edra. Saat aku menuju ke perpustakaan, aku sudah melihat Edra duduk di tempat biasa kami duduk. Meja dan kursi yang tepat di samping jendela. Karena kami tinggal di kota kecil, jadi pemandangan kami jauh lebih bagus daripada gedung-gedung yang ada di Jakarta. Di sebelah meja kami, aku melihat lukisan Ezra. Lalu aku segera duduk di depannya untuk melihat, mengomentari, memuji, dan memuja lukisannya. Aku melihat dia melukis Sebenarnya aku tidak terlalu mengerti tentang makna dari lukisan. Tapi karena yang melukis Ezra, semuanya menjadi bagus. Aku melihat ia melukis sebuah campuran warna hijau, pink, putih, dan biru di sekitar lukisannya. Di tengah lukisan itu, aku melihat ada sebuah bunga yang sangat cantik yang berwarna putih dengan gradasi hijau di tengahnya. Cantik banget lukisannya. Maknanya apa, Ezra? Tanyaku sambil menatap Ezra. Tentang sesuatu yang mencuri pandangan semua orang dalam satu detik, jawab Ezra. Alasan kenapa aku suka Ezra sebagai pelukis adalah ia tidak asal-asalan dalam melukis. Ia tahu apa tujuan dan makna dari lukisannya. Ezra lalu menanya balik kepadaku. Gue mau lihat novelmu dong, Vi. Aku menyalakan laptopku dan menunjukkan file novelku kepada Ezra. Tumben halamannya lebih banyak. Pasti dong. Kan itu juga karena buku yang lu kasih ke gue juga. Ezra pun terkekeh kecil. Nanti gue baca fullnya deh di rumah. Lu kirim aja filenya ke gue. Kalau gue baca dari sinopsisnya sih, gue yakin ini bakal bagus. Aku mengangguk, dan setelah itu kami belajar bersama hingga matahari terbenam. Pemandangan dari jendela perpustakaan saat matahari terbenam sangatlah cantik. Aku menengok ke arah Ezra. Cahaya matahari menyinari kulit sawo matangnya yang sangat indah. Cahaya matahari memantul namun juga menembus kaca matanya yang menyinari matanya yang cantik. Namun karena langit sudah sore, kami pun memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam sekarang. Aku sudah duduk di kasurku sambil membaca ulang novelku yang berjudul... Apa ya judulnya? Seraya aku memikirkan tentang judul, ada notifikasi dari ponselku. Ternyata itu chat masuk dari Ezra. Vivi, gue udah baca beberapa nih. Gue ngerasa ada improvement sih, tunggu gue selesai dulu ya. Paling selesai besok malam. Oke, thanks ya Ezra. Anytime, Vi. Aku menutup ponselku, lalu kembali melihat ke arah laptopku lagi dan menghela nafas panjang. 1 minggu setelahnya, aku masuk ke kelas seperti biasa sambil merevisi tulisan-tulisanku yang salah. Untung Ezra memberitahu terletak semua kesalahannya. Saat aku sedang makan malam dengan keluargaku, aku diberitahu oleh orang tuaku bahwa kami akan pindah keluar kota selama kurang lebih 5 tahun karena pekerjaan ayah. Yang benar saja, dan aku akan berangkat lusa. Setelah selesai makan malam, aku pergi ke kamarku dengan perasaan campur aduk. Aku membuka ponselku untuk memberi chat kepada Ezra. Ezra, kata ayah gue nanti gue mau pindah ke Bali.
Edra lalu mengajakku untuk pergi ke kafe dekat taman yang biasa kami kunjungi. Aku mengiyakan lalu aku izin kepada orang tuaku. Saat aku sampai di kafe itu, lagi-lagi Edra sudah sampai terlebih dahulu. Seperti biasa, kami memilih tempat duduk yang bersebelahan dengan jendela. Bulan terlihat jelas karena cahaya lampu kami tidak sebanyak Jakarta. Aku duduk di depan Edra seperti biasa, lalu kami memesan beberapa makanan dan minuman. Seraya menunggu, aku menceritakan semua hal yang orang tuaku katakan kepadaku. Edra mendengarkanku dengan serius. 5 tahun ya? Lama sih itu. Tapi kita tetap bisa kontakkan kok, Vi. Gue sedih lu pergi, tapi bukan berarti kita bisa bisa ketemu lagi selamanya kan? Aku mengangguk setuju. Dan setelah beberapa saat kami berbincang, kami pun memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing. 2 hari setelahnya, aku dan keluargaku sudah siap untuk pergi ke Bali. Ezra dan beberapa teman sekelasku ikut pergi ke bandara bersamaku untuk perpisahan. Nanti kita tetap saling kontakkan ya, Vi, kata salah satu teman sekelasku. Pasti kok, nanti langsung gue kabarin deh. Kalian room tour kamar baru gue, jawabku. Tidak terasa waktu berjalan saat kami berbincang, pesawatku sudah sampai ke bandara. Aku bersalaman dengan teman-temanku, namun aku tidak bisa menemukan Ezra. Loh, Ezra kemana? Tanyaku. Kayaknya tadi cabut duluan deh, jawab salah satu temanku. Orang tuaku sudah menyuruhku untuk segera naik ke pesawat. Aku melihat sekeliling namun tetap bisa tidak menemukan Ezra. Dengan perasaan kecewa, aku mengikuti keluargaku untuk masuk ke dalam pesawat. Setelah sampai di Bali, orang yang pertama yang aku kabari adalah Ezra. Ia menjawab pesanku dengan senang. Saat aku tanya mengapa ia tidak ada saat terakhir tadi, ia menjawab bahwa ada urusan yang darurat, yaitu pesan dari ayah angkatnya yang bernama Pak Kasa. Aku mengirim room tour kepada teman sekelasku sesuai janji. Sudah 3 tahun aku tinggal di Bali, aku tetap chat dengan Ezra dan terkadang meneleponnya jika kami berdua tidak sibuk. Kami berdua sudah lulus SMA dan ingin melanjutkan ke kuliah. Aku mengambil jurusan sastra Indonesia, sedangkan Ezra mengambil jurusan di kafe. Aku juga sudah merilis novelku yang sekarang laris dan terjual di mana-mana. Ezra pun sekarang sudah bisa menggelar pamerannya sendiri. Minggu depan ada pesta penandatanganan bukuku yang diadakan di kotaku dulu. Saat aku melihat daftar tamunya, ada Ezra di daftar itu. Aku tidak sempat menanyai Ezra soal pesta itu karena kami sangat sibuk dengan urusan masing-masing. Sudah 3 bulan aku tidak mendapat kabar apapun dari Ezra. Aku memutuskan untuk menyiapkan semua hal yang perlu dibawa saat pesta dan persiapan latihan untuk hal-hal yang perlu aku ucapkan saat pidato nanti. Lagi dan lagi waktu berjalan dengan cepat. Aku sudah sampai ke kota asalku dan sedang dalam perjalanan ke dalam gedung pesta. Saat aku sampai, aku terkejut karena jumlah tamu undangan lebih banyak dari yang aku kira. Namun mataku hanya fokus mencari Ezra, dan lagi-lagi aku tidak bisa menemukannya. Bahkan saat pidatoku aku tidak bisa menemukannya. Aku pergi keluar gedung karena tidak suka suasana ramai di sana. Saat aku melihat di samping pintu, ada seseorang yang tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang aku cari selama pesta ini berlangsung. Hai Vi, sapanya. Ia tumbuh lebih tinggi, mungkin 7 cm lebih tinggi. Rambutnya seperti model wolf cut dan kulitnya menjadi sedikit lebih gelap. Hai Zra, mama gak lihat ya? Setelah itu kami berbincang-bincang, membicarakan segala hal. Cerita tentang pamerannya yang sukses. Aku bangga padanya. Ezra, gue suka sama lu, kataku dan tidak berani menatap Ezra. Angin di malam hari berhembus terlalu kencang. Ezra menengok ke arahku. Lalu ponselnya berbunyi. Maaf Vi, ini penting. Gue gak dengeran tadi lu ngomong apa. Lanjut di chat aja ya. Ezra pun pergi meninggalkanku dan mengangkat teleponnya.